Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfida Mayanti. Saya mahasiswi Universitas Pamulang, jurusan Manajemen Keuangan, ingin mempresentasikan tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Sebelum menuju ke materi, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Yang pertama, definisi manajemen. Itu ada dua, yaitu pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Yang kedua, proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Kegiatan dalam manajemen ada 4, yaitu perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Sumber dayanya seperti manusia, material, modal, dan informasi. Lalu saya akan masuk ke dalam materi, yaitu tentang sistem informasi manajemen. Definisi SIM atau sistem informasi manajemen. Dari sini saya ingin menjelaskan pengertiannya dulu. Ya, pengertian dari sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, teknologi, dokumen, dan juga prosedur oleh akuntansi manajemen untuk bisa memecahkan masalah bisnis. Contohnya seperti layanan, biaya produk, atau juga suatu strategi bisnis. Definisi SIM itu sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Informasi tersebut tersedia dalam laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Model SIM ini isi database digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus, serta model matematika yang mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi pada tiap organisasi berisikan informasi yang berhubungan dengan tiga tipe dasar operasi, yaitu operasi transaksi, kontrol, dan perencanaan strategi. Ketiga tipe dasar operasi ini dapat dikelompokkan di dalam dua bagian, yaitu kegiatan pada tingkat manajemen dan kegiatan pada tingkat pengoperasian. Di sini sudah ada gambarnya ya, tinggal dilihat. Saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen tersebut bisa dibedakan dengan sistem informasi biasa disebabkan SIM ini digunakan untuk bisa menganalisis sistem informasi lain yang digunakan pada suatu aktivitas operasional dalam suatu organisasi. Jika dilihat dari sisi akademis, istilah SIM biasanya digunakan untuk merujuk pada suatu kelompok metode manajemen informasi yang berhubungan dengan otomatisasi atau bisa juga dukungan terhadap pengambilan suatu keputusan manusia. Adapun contohnya meliputi tentang sistem informasi eksekutif, sistem keputusan, dan sistem pendukung keputusan. Nextnya, tipe kegiatan manajemen. Di sini ada 3 tipe kegiatan manajemennya: manajemen tingkat atas dengan perencanaan strategi, manajemen tingkat menengah, pengendalian praktis, manajemen tingkat bawah, pengendalian operasi. Di sini ada penjelasan tentang tipe kegiatan manajemen. Yang pertama, perencanaan strategis. Pada dasarnya, perencanaan strategis meliputi hal-hal sebagai berikut: proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan, penentuan strategi. Pengendalian manajemen merupakan tingkat taktis yang bagaimana manajer tingkat menengah menjalankan taktik supaya perencanaan strategi dapat dilakukan dengan berhasil. Yang ketiga, pengendalian operasi. Proses penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen dan difokuskan pada tugas-tugas manajemen tingkat bawah. Selanjutnya, tipe keputusan manajemen. Yang pertama, keputusan terstruktur atau terprogram. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin, sehingga dapat diprogram. Keputusan tersusun terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh dari keputusannya tipe ini misalnya adalah keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, dan lain sebagainya. Tipe keputusan manajemen. Keputusan setengah terstruktur atau semi terprogram. Keputusan yang masih membutuhkan pertimbangan dari pengambilan keputusan. Keputusan tipe ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci. Contohnya,
Seperti ini misalnya keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih. Contoh yang lainnya misalnya adalah keputusan alokasi dari dalam dana promosi. Selanjutnya, keputusan tidak terstruktur atau tidak terprogram. Sifat keputusan ini adalah tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini dilakukan oleh manajer tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan ini tidak mudah tersedia untuk didapatkan dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Nah, setelah tipe keputusan manajemen ini, saya akan menjelaskan juga tentang tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama itu menyediakan suatu informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Terus, yang ketiga ini tujuannya menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Dari ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dana pengguna lainnya perlu memiliki akses menuju informasi, akuntansi manajemen, dan juga mengetahui bagaimana cara untuk dapat menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen tersebut bisa membantu mereka dalam mengidentifikasikan suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Selanjutnya kita akan ke materi tipe-tipe pengawasan. Dalam pengawasan terdapat beberapa tipe pengawasan, seperti yang dikatakan Minardi. Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam 3 macam tipe, atas dasar fokus aktivitas pengawasan, antara lain pengawasan pendahuluan atau preliminary control, pengawasan pada saat kerja berlangsung atau concurrent control, atau pengawasan feedback control. Nah, di sini ada penjelasannya tentang pengawasan pendahuluan. Prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Dipandang dari sudut perspektif demikian, maka kebijaksanaan merupakan pedoman untuk tindakan masa mendatang. Tetapi, walaupun demikian penting, untuk membedakan tindakan menyusun kebijaksanaan dan tindakan mengimplementasikannya. Merumuskan kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan, sedangkan tindakan mengimplementasikan kebijaksanaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Pengawasan pendahuluan meliputi ada 4, yaitu pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, pengawasan pendahuluan bahan-bahan, pengawasan pendahuluan modal, pengawasan pendahuluan sumber daya finansial. Nah, yang kedua ini pengawasan pada waktu kerja berlangsung atau concurrent control, terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara menerapkan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat. Yang kedua, mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi cara dengan apa petunjuk-petunjuk dikomunikasikan, tetapi ia meliputi juga sikap orang-orang yang memberikan penyerahan. Selanjutnya, pengawasan feedback atau feedback control. Sifat khas dari metode-metode pengawasan feedback atau umpan balik adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historical sebagai landasan untuk mengoperasikan tindakan-tindakan masa mendatang. Adapun sejumlah metode pengawasan feedback yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis, yaitu yang pertama, analisis laporan keuangan atau financial statement analysis. Yang kedua, analisis biaya standar atau standard cost analysis. Yang ketiga, pengawasan kualitas atau quality control. Yang keempat, evaluasi hasil pekerjaan pekerja atau employee performance evaluation. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang karakteristik pengawasan yang efektif. Kriteria agar manajemen informasi sistem berjalan efektif yaitu mengikut sertakan pemakai dalam tim perancangan, mempertimbangkan secara hati-hati biaya sistem, memperlakukan informasi yang relevan dan terseleksi, adanya pengujian pendahuluan, menyediakan latihan dokumentasi tertulis bagi para operator dan pemakai sistem.
Sedangkan kriteria utama manajemen informasi sistem efektif yaitu pengawasan terhadap kegiatan yang benar, tepat waktu dalam pemakainya, menekan biaya secara efektif, sistem yang digunakan harus tepat dan akurat, dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Tahap-tahap proses pengawasan, yaitu yang pertama tahap penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran quota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Standar waktu. Yang kedua, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang dan kontinu yang berupa atas pengamatan, laporan, metode pengujian, dan sampel. Yang keempat, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya mengapa bisa terjadi demikian. Juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. Yang kelima, tahap pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui dalam pelaksananya terjadi penyimpangan di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan. Pentingnya pengawasan. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Yang ketiga, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, menilai informasi dan pengambilan tindakan koreksi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.